إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Keutamaan malam nisfu Sya'ban. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam yang berkah, dan sesungguhnya kami memberikan peringatan. Di malam itu diturunkan setiap takdir dari Yang Maha Bijaksana. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 3 dan 4. Diriwayatkan dari Ikrimah rahimahullah bahwa yang dimaksud malam pada ayat di atas adalah malam nisfu Sya'ban. Ikrimah mengatakan, sesungguhnya malam tersebut adalah malam nisfu Sya'ban. Di malam ini, Allah menetapkan takdir setahun. Tafsir Al-Qurtubi. Sementara itu, mayoritas ulama berpendapat bahwa malam yang disebutkan pada ayat di atas adalah Lailatul Qadar dan bukan nisfu Sya'ban. Sebagaimana keterangan Ibnu Katsir, setelah menyebutkan ayat di atas, beliau mengatakan, Allah berfirman menceritakan tentang Al-Quran bahwa Dia menurunkan kitab itu pada malam yang berkah, yaitu Lailatul Qadar. Sebagaimana yang Allah tegaskan di ayat yang lain, yang artinya, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di Lailatul Qadar, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Sebagaimana yang Allah tegaskan, yang artinya, bulan Ramadan yang mana di bulan ini diturunkan Al-Quran. Tafsir Ibnu Katsir. Selanjutnya, Ibnu Katsir menegaskan lebih jauh. Karena itu, siapa yang mengatakan yang dimaksud malam pada ayat di atas adalah malam nisfu Sya'ban, sebagaimana riwayat dari Ikrimah, maka itu pendapat yang terlalu jauh. Karena nas Al-Quran dengan tegas bahwa itu terjadi di bulan Ramadan. Tafsir Ibnu Katsir. Dengan demikian, pendapat yang kuat tentang malam yang berkah yang disebutkan pada surat Ad-Dukhan di atas adalah Lailatul Qadar di bulan Ramadan dan bukan malam nisfu Sya'ban. Karena itu, ayat dalam surat Ad-Dukhan di atas tidak bisa dijadikan dalil untuk menunjukkan keutamaan malam nisfu Sya'ban. Hadis seputar nisfu Sya'ban. Terdapat beberapa hadis yang menunjukkan keutamaan nisfu Sya'ban. Ada yang sahih, ada yang dhaif, bahkan ada yang palsu. Berikut beberapa hadis tentang nisfu Sya'ban yang tenar di masyarakat. Pertama, jika datang malam pertengahan bulan Sya'ban, maka lakukanlah qiyamul lail dan berpuasalah di siang harinya, karena Allah turun ke langit dunia saat itu pada waktu matahari tenggelam. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, adakah orang yang minta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni dia. Adakah orang yang meminta rizki kepadaku, maka aku akan memberi rizki kepadanya. Adakah orang yang diuji, maka aku akan selamatkan dia, dan seterusnya. Allah berfirman tentang hal ini sampai terbit fajar. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi. Keterangan, hadis di atas diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Sabrah, dari Ibrahim bin Muhammad, dari Muawiyah bin Abdullah bin Ja'far, dari ayahnya, dari Ali bin Abi Thalib, secara marfu', yaitu sampai kepada Nabi SAW. Hadis dengan redaksi di atas adalah hadis maudhu' atau palsu. Karena perawi bernama Ibnu Abi Sabrah, statusnya muttaham bil kadzib, yaitu tertuduh berdusta. Sebagaimana keterangan Ibnu Hajar dalam At-Taqrib. Imam Ahmad dan gurunya Ibnu Ma'in berkomentar tentang Ibnu Abi Sabrah. Dia adalah perawi yang memalsukan hadis. Lihat silsilah ad-dha'ifah. Kedua, riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau menuturkan, aku pernah kehilangan Nabi SAW. Kemudian aku keluar, ternyata beliau di Baqi'. Sambil menengadahkan wajahnya ke langit, Nabi bertanya, kamu khawatir Allah dan Rasulnya akan menipumu? Maksudnya, Nabi SAW tidak memberi jatah Aisyah. Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, saya hanya menyangka Anda mendatangi istri yang lain. Kemudian Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah turun ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban. Kemudian dia mengampuni lebih dari jumlah bulu domba Bani Kalb. Keterangan, hadis ini diriwayatkan At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dari jalur Hajjaj bin Artah, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Urwah bin Zubair, dari Aisyah. At-Tirmidzi menegaskan, saya pernah mendengar Imam Bukhari mendhaifkan hadis ini. Lebih lanjut, Imam Bukhari menerangkan, Yahya tidak mendengar dari Urwah, sementara Hajjaj tidak mendengar dari Yahya. Asna al-Matalib. Ibnul Jauzi mengutip perkataan Ad-Daraqutni tentang hadis ini. Diriwayatkan dari berbagai jalur dan sanadnya gonjang, tidak kuat. Al-Ilal al-Mutanahiyah. Akan tetapi, hadis ini disahihkan Al-Albani karena kelemahan dalam hadis ini bukanlah kelemahan yang parah. Sementara hadis ini memiliki banyak jalur, sehingga bisa terangkat menjadi sahih dan diterima. Lihat silsilah ahadits dha'ifah. Ketiga,
hadis dari Abu Musa al-Asy'ari bahwa Nabi SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah melihat pada malam pertengahan Sya'ban, maka Dia mengampuni semua makhluknya, kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Keterangan, hadis ini memiliki banyak jalur. Diriwayatkan dari beberapa sahabat, di antaranya Abu Musa, Mu'ad bin Jabal, Abu Tha'labah al-Khushani, Abu Hurairah, dan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhum. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani dan dimasukkan dalam silsilah ahadits sahihah. Beliau menilai hadis ini sebagai hadis sahih karena memiliki banyak jalur dan satu sama lainnya saling menguatkan. Meskipun ada juga ulama yang menilai hadis ini sebagai hadis lemah, dan bahkan mereka menyimpulkan semua hadis yang menyebutkan tentang keutamaan nisfu Sya'ban sebagai hadis dhaif. Sikap ulama terkait nisfu Sya'ban. Berangkat dari perselisihan mereka dalam menilai status kesahihan hadis, para ulama berselisih pendapat tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Setidaknya, ada dua pendapat yang saling bertolak belakang dalam masalah ini. Berikut rinciannya. Pendapat pertama, tidak ada keutamaan khusus untuk malam nisfu Sya'ban. Statusnya sama dengan malam-malam biasa lainnya. Mereka menyatakan bahwa semua dalil yang menyebutkan keutamaan malam nisfu Sya'ban adalah hadis lemah. Al-Hafidh Abu Syamah mengatakan, Al-Hafidh Abul Khittab bin Dihyah dalam kitabnya tentang bulan Sya'ban mengatakan, para ulama ahli hadis dan kritik perawi mengatakan, tidak terdapat satupun hadis sahih yang menyebutkan keutamaan malam nisfu Sya'ban. Al-Ba'ith ala inkaril bid'ah. Dalam nukilan yang lain, Ibnu Dihyah mengatakan, tidak ada satupun riwayat yang sahih tentang malam nisfu Sya'ban, dan para perawi yang jujur tidak menyampaikan adanya salat khusus di malam ini. Sementara yang terjadi di masyarakat berasal dari mereka yang suka mempermainkan syariat Muhammad yang masih mencintai kebiasaan orang Majusi, yaitu Syiah, Asna al-Matalib. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Beliau mengingkari adanya keutamaan malam nisfu Sya'ban. Beliau mengatakan, terdapat beberapa hadis dhaif tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban yang tidak boleh dijadikan landasan. Adapun hadis yang menyebutkan keutamaan salat di malam nisfu Sya'ban, semuanya statusnya palsu sebagaimana keterangan para ulama pakar hadis. At-Tahdhir min al-Bid'ah. Pendapat kedua, ada keutamaan khusus untuk malam nisfu Sya'ban. Para ulama yang menilai sahih beberapa dalil tentang keutamaan nisfu Sya'ban, mereka mengimaninya dan menegaskan adanya keutamaan malam tersebut. Di antara hadis pokok yang mereka jadikan landasan adalah hadis dari Abu Musa al-Asy'ari. Sesungguhnya Allah melihat pada malam pertengahan Sya'ban, maka Dia mengampuni semua makhluknya kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Hadis riwayat Ibnu Majah, At-Tabrani, dan dinilai sahih oleh Al-Albani. Di antara jajaran ulama ahlu sunnah yang memegang pendapat ini adalah ahli hadis abad ini, yaitu Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Bahkan beliau menganggap sikap sebagian orang yang menolak semua hadis tentang malam nisfu Sya'ban termasuk tindakan yang gegabah. Setelah menyebutkan salah satu hadis tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban, Syekh Al-Albani mengatakan, keterangan yang dinukil oleh Syekh Al-Qasimi rahimahullah dalam buku beliau, Islah Al-Masajid, dari beberapa ulama ahli hadis, bahwa tidak ada satupun hadis sahih tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban, termasuk keterangan yang tidak layak untuk dijadikan sandaran. Sementara sikap sebagian ulama yang menegaskan tidak ada keutamaan malam nisfu Sya'ban secara mutlak, sesungguhnya dilakukan karena terlalu terburu-buru dan tidak berusaha mencurahkan kemampuan untuk meneliti semua jalur untuk riwayat ini, sebagaimana yang ada di hadapan Anda. Dan hanyalah Allah yang memberi taufik. Silsilah ahadits sahihah. Setelah menyebutkan beberapa waktu yang utama, Syekhul Islam mengatakan, pendapat yang dipegang mayoritas ulama dan kebanyakan ulama dalam mazhab Hambali adalah meyakini adanya keutamaan malam nisfu Sya'ban. Ini juga sesuai dengan keterangan Imam Ahmad. Mengingat adanya banyak hadis yang terkait masalah ini, serta dibenarkan oleh berbagai riwayat dari para sahabat dan tabi'in. Majmu' Fatawa. Ibnu Rajab mengatakan, terkait malam nisfu Sya'ban, dahulu para tabi'in penduduk Syam seperti Khalid bin Ma'dan, Ma'hul, Luqman bin Amir, dan beberapa tabi'in lainnya memuliakannya dan bersungguh-sungguh dalam beribadah di malam itu. Lataiful Ma'arif. Kesimpulan, dari keterangan di atas, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan. Pertama, malam nisfu Sya'ban termasuk malam yang memiliki keutamaan. Hal ini berdasarkan hadis, sebagaimana yang telah disebutkan.
Meskipun sebagian ulama menyebut hadis ini adalah hadis yang dhaif, namun insya Allah yang lebih kuat adalah penilaian Syekh Al-Albani, yaitu bahwa hadis tersebut berstatus sahih. Kedua, belum ditemukan satupun riwayat yang sahih yang menganjurkan amalan khusus maupun ibadah tertentu ketika nisfu Sya'ban, baik berupa puasa atau sholat. Hadis sahih tentang malam nisfu Sya'ban hanya menunjukkan bahwa Allah mengampuni semua hambanya di malam nisfu Sya'ban, tanpa dikaitkan dengan amal tertentu. Karena itu, praktek sebagian kaum muslimin yang melakukan sholat khusus di malam itu dan dianggap sebagai sholat malam nisfu Sya'ban adalah anggapan yang tidak benar. Ketiga, ulama berselisih pendapat tentang apakah dianjurkan menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan banyak beribadah. Sebagian ulama menganjurkan, seperti sikap beberapa ulama tabi'in yang bersungguh-sungguh dalam ibadah. Sebagian yang lain menganggap bahwa mengkhususkan malam nisfu Sya'ban untuk beribadah adalah bid'ah. Keempat, ulama yang memperbolehkan memperbanyak amal di malam nisfu Sya'ban menegaskan bahwa tidak boleh mengadakan acara khusus atau ibadah tertentu, baik secara berjamaah maupun sendiri-sendiri di malam nisfu Sya'ban, karena tidak ada amalan sunnah khusus di malam nisfu Sya'ban. Untuk itu, menurut pendapat ini, seseorang diperbolehkan memperbanyak ibadah secara mutlak, apapun bentuk ibadah tersebut. Demikian, Allahu a'lam.